di mana dua vokal grup ini disebut-sebut sebagai dua vokal grup pertama yang debut di Korea. Idol-idol Korea Selatan itu melakukan trainee dalam kurun waktu beberapa bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sampai pada tahun 1997, Korea Selatan kembali dilanda krisis moneter. Krisis ini bisa dibilang menjadi titik balik untuk perkembangan industri hiburan Korea. Banyak yang berpendapat kalau saat ini kualitas industri hiburan Korea itu melampaui kualitas industri hiburan dari negara-negara lain di Asia. Bukan rahasia umum lagi kalau budaya Korea saat ini sangat-sangat populer di kawasan Asia. Bahkan gak cuma Asia, tapi bisa kita bilang kalau budaya Korea itu sekarang udah mendunia karena kepopuleran budaya Korea ini sampai ke benua Amerika, Eropa, bahkan Australia. Jadi nggak heran lagi kalau misalkan banyak orang yang berpendapat kalau Korean Wave atau gelombang Korea itu saat ini udah benar-benar mendunia. Termasuk di Indonesia, saat ini masyarakat Indonesia udah benar-benar nggak asing sama yang namanya industri hiburan Korea. Bahkan bisa dibilang kita sendiri mungkin ada yang jadi fans atau penikmat dari industri hiburan Korea sendiri. Mau itu K-pop, K-drama, K-movie, bahkan sampai variety show Korea. Nah, kepopuleran industri Korea ini membuat pertanyaan di benak beberapa orang. Kenapa Korea bisa sampai sebesar ini industri hiburannya? Dan apa sebenarnya yang dilakukan oleh industri hiburan Korea sampai mereka memiliki popularitas yang mendunia? Nah, ternyata ada kisah dan fakta-fakta menarik di balik kepopuleran industri hiburan Korea sampai mereka bisa sebesar saat ini. Dan yang mungkin banyak teman-teman di luar sana yang menjadi penikmat industri hiburan Korea ini juga banyak yang belum tahu sebenarnya. Untuk itu, aku hari ini mau bahas sama kalian tentang fakta dan juga kisah-kisah menarik di balik perkembangan industri hiburan Korea sampai mereka bisa sebesar sekarang. Buat kalian yang penasaran, langsung aja tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel aku terlebih dahulu dan juga like video ini. Oke, langsung aja, let's go! Sebelumnya aku mau disclaimer dulu kalau yang akan aku bahas ini akan lebih fokus ke perkembangan industri dan juga budaya pop di Korea Selatan. Jadi budaya pop di Korea Selatan sendiri udah ada setidaknya sejak tahun 1930-an, di mana pada tahun 1939 Korea mendebutkan dua vokal grup yaitu Arirang Boys dan juga Jogori Sister. Di mana dua vokal grup ini disebut-sebut sebagai dua vokal grup pertama yang debut di Korea. Selanjutnya, pada tahun 1950-an, vokal-vokal grup yang ada di Korea ini mulai melebarkan sayapnya ke kancah mancanegara. Pada tahun 1950-an, The Sister menjadi grup vokal pertama Korea yang melakukan show mancanegara, di mana pada saat itu The Sister melakukan show di Amerika Serikat. Nah, tapi konsep grup vokal Korea yang eksis pada tahun 1930 sampai 1970-an itu berbeda dengan konsep grup idol Korea yang populer saat ini. Untuk grup idol Korea yang populer saat ini yang mengedepankan dance, performance, dan juga tarian sendiri baru eksis di Korea era akhir 80-an. Awal dari perkembangan industri hiburan dan budaya pop di Korea Selatan sendiri bisa dikatakan dimulai pada tahun 1987, di mana sebenarnya pada tahun itu justru Korea tengah mengalami krisis. Pada tahun 1987, Korea melakukan perombakan untuk sistem politik dan juga sosial mereka. Sebelumnya, pemerintahan Korea dijalankan dengan sistem militer diktator dan juga perekonomian Korea dimonopoli oleh keluarga konglomerat Korea. Setelah mengalami perombakan, Korea menjalankan pemerintahannya dengan sistem militer. Perubahan sistem ini membuka peluang baru untuk perkembangan industri hiburan dan juga budaya pop di Korea Selatan. Perkembangan budaya pop di Korea Selatan sendiri mendapatkan inspirasi dan pengaruh dari perkembangan budaya Amerika dan juga budaya Hong Kong. Nah, barulah pada tahun 1987 debut idol grup pertama Korea yaitu Fire Truck atau Sobangcha di bawah naungan Daesung Enterprise atau yang saat ini lebih dikenal dengan DSP Media. Nah, meski Korea Selatan telah mulai melakukan pengembangan untuk industri hiburan dan budaya pop mereka, nyatanya pada tahun 1980-an hingga akhir 1990, Korea sendiri masih merupakan konsumen dari industri hiburan negara lain, termasuk Amerika dan juga Hong Kong. Sampai pada tahun 1997, Korea Selatan kembali dilanda krisis moneter. Krisis ini bisa dibilang menjadi titik balik untuk perkembangan industri hiburan Korea, di mana setelah melewati krisis tersebut, pemerintah Korea berkomitmen untuk semakin membuka diri dan juga memperkenalkan kebudayaan Korea ke mancanegara. Nah, seperti yang aku sebutin tadi, pada tahun 1987, Korea ini kan mulai untuk mengembangkan industri hiburan mereka ya, dan kebudayaan-kebudayaan pop mereka. Nah, perkembangan ini tidak terlepas dari inspirasi yang Korea dapatkan ketika mereka melihat perkembangan industri hiburan dan juga kebudayaan Hong Kong.
di mana pada era 80-an tersebut bisa dikatakan bahwa Hong Kong menjadi salah satu negara Asia yang paling sukses dalam memperkenalkan kebudayaan pop mereka ke mancanegara. Menurut Ho Jae-jung, mantan jurnalis Korea sekaligus pengamat kebudayaan Korea pada era 80-an hingga 90-an, kebudayaan Hong Kong dan juga industri hiburan Hong Kong sangat populer di masyarakat Korea, khususnya di kalangan remaja-remaja Korea. Nah, itu tadi beberapa fakta-fakta tentang perkembangan industri hiburan dan juga budaya pop di Korea Selatan. Nah, tapi apa sih sebenarnya yang bikin kebudayaan Korea dan juga industri Korea itu tuh populer banget dan mendunia banget saat ini? Jawabannya adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah Korea terhadap industri hiburan di Korea Selatan. Setelah mengalami krisis moneter pada tahun 1997, sejak 1998 pemerintah Korea secara aktif melakukan investasi untuk pengembangan dan promosi industri hiburan Korea seperti film, musik, dan juga drama. Pada awalnya, investasi ini dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan untuk mengembalikan kondisi ekonomi mereka pasca krisis moneter 1997. Presiden Korea Selatan saat itu, Kim Dae-jung, memulai pengembangan pada industri-industri baru di Korea Selatan dan beliau menaruh minat yang tinggi pada industri teknologi informasi dan juga ekonomi kreatif. Untuk itu, pemerintah Korea Selatan dengan pihak swasta berkolaborasi untuk melakukan pengembangan dan promosi untuk industri hiburan Korea Selatan. Menurut Kim Dae-jung, investasi pada industri hiburan dan ekonomi kreatif Korea Selatan ini dapat meningkatkan ekspor produk-produk ekonomi kreatif Korea Selatan seperti film, musik, fashion, dan juga drama, sekaligus dapat meningkatkan citra negara Korea Selatan sendiri di mata dunia. Mungkin banyak dari kalian di sini yang udah tahu kalau sebelum melakukan debut, idol-idol Korea Selatan itu melakukan trainee dalam kurun waktu beberapa bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Nah, trainee-trainee di agensi tersebut itu juga merupakan bentuk kolaborasi pihak swasta dan juga pemerintah dalam investasi yang mereka lakukan untuk industri hiburan Korea Selatan. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah Korea untuk industri hiburan dan ekonomi kreatif mereka ini nyatanya sukses besar, di mana industri hiburan Korea sendiri memiliki andil dalam pendapatan negara Korea Selatan. Beberapa tahun sejak investasi yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan, industri hiburan Korea telah merebak ke beberapa negara dan memikat penikmat hiburan di berbagai negara, bahkan di benua-benua lainnya selain Asia. Pada tahun 1999, untuk pertama kalinya, seorang jurnalis Beijing menyebutkan istilah Korean Wave atau gelombang budaya Korea untuk menggambarkan betapa besarnya popularitas perkembangan budaya Korea di China saat itu. Dan selanjutnya, Korean Wave ini merebak ke negara-negara lain di Asia seperti Jepang, Thailand, Singapura, Malaysia, termasuk Indonesia. Hingga saat ini bukan hanya Asia, namun juga di benua-benua lain seperti Amerika, Eropa, bahkan sampai Australia. Nah, jadi itu adalah salah satu alasan kenapa budaya Korea saat ini benar-benar populer dan bisa dibilang menjulang kesuksesan yang tinggi di berbagai negara lainnya di penjuru dunia. Oke guys, so itu tadi beberapa kisah dan fakta-fakta menarik di balik perkembangan industri hiburan Korea sebelum mereka bisa sepopuler saat ini yang udah benar-benar mendunia Korean Wave itu. Kalau misalnya aku ada salah-salah kata atau salah-salah informasi, boleh banget kalian komen di bawah, atau kalau kalian mau nambahin informasi-informasi lainnya yang belum aku sebutin di sini juga boleh banget komen di bawah. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel aku untuk bisa sharing-sharing tentang informasi dan cerita-cerita lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.